Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Muhammad Hafiz Pandia dari KPI 4A. Di sini saya akan seperti biasa, di sini saya akan membuat video learning journal pada pertemuan ke-10. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Nah, seperti yang kita ketahui, jurnal ilmiah ini sangat penting untuk bagi kita yang ingin mempelajari banyak-banyak teori yang belum kita ketahui. Nah, penulisan jurnal ilmiah ini juga wajib ya bagi setiap siswa atau mahasiswa yang ingin mempunyai sertifikat kelulusan. Sekarang ini kita akan mempelajari teknik-teknik penulisan jurnal ilmiah. Nah, pembahasan selanjutnya pertama-tama kita memasuki tentang ciri artikel ilmiah. Nah, pada ciri artikel ilmiah ini ada beberapa ciri. Yang pertama itu ada objektif, terus juga ada rasional, dan juga ada kritis, dan juga ada pembaharu. Nah, yang dimaksud dengan objektif ini adalah kita atau mahasiswa menulis atau siapapun yang menulis jurnal ilmiah ini harus bersifat objektif atau tidak memihak siapapun. Jadi kita menulis itu apa adanya yang kita teliti. Nah, terus juga selanjutnya ada proses penulisannya. Pada proses penulisannya ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu ada pra penulisan. Nah, di dalam pra penulisan ini terdapat ada bahan tulisan dan kerangka. Nah, jadi kita sebelum menulis jurnal ilmiah, kita harus mempunyai bahan tulisannya, yaitu apa yang kita teliti dan juga apa yang kita dapat dari penelitian kita. Nah, terus juga kita harus menyusun kerangkanya, seperti pembahasan pertama kita harus mengawalinya dengan pendeskripsian tentang objek yang kita ingin bahas di dalam jurnal ilmiah tersebut. Nah, tahap yang selanjutnya itu ada penulisan. Nah, di dalam penulisan ini terdapat draft tulisan dan juga anatomi. Yang dimana draft tulisan ini adalah kita sudah menyusun nih kerangkanya. Nah, kita ingin membuat tulisannya dan juga dengan struktur anatominya. Terus juga selanjutnya ada pasca penulisan. Nah, di pasca penulisan ini terdapat penyuntingan dan publikasi. Nah, setelah kita tadi sudah menulis atau setelah kita tadi membuat kerangka dan sudah menulis sesuai anatomi, nah kita setelah itu dipublikasikan ke jurnal. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang prapenulisan. Nah, di prapenulisan ini ada beberapa kayak struktur yang harus kita buat. Nih, yang pertama ada pencarian dan pengembangan gagasan. Jadi kita harus sebelum menulis kita harus mengetahui bobot permasalahannya dan juga urgensi atau orisinalitas. Nah, kita mengemukakan gagasan-gagasan kita di dalam tulisan tersebut. Nah, terus juga ada pemahaman metode. Nah, dalam pemahaman metode ini kita menentukan metode-metode yang kita ingin buat dalam penulisan ini. Nah, metode ini contohnya seperti kualitatif dan juga ada penelitian kuantitatif.
Nah, selain pemahaman metode juga kita harus melakukan pencarian referensinya. Nah, sebelum kita menulis juga dalam dalam eh, dalam mencari sumber-sumber mencari bahan-bahan untuk kita tulis, kita wajib mencari referensi yang relevan seperti dari buku, terus juga ada dari jurnal dan lain sebagainya. Nah, bisa juga dari data yang kita sebar kepada yang kita ingin targetkan. Nah, yang terakhir itu ada perencanaan naskah. Nah, jadi setelah kita mencakup semua referensi, nah kita melakukan perencanaan naskah untuk naskah yang ingin kita tulis dalam penelitian ilmiah kita. Nah, tadi kan yang saya katakan ada anatomi. Nah, di dalam anatomi penulisan ini terdapat yang pertama ada judul, nah terus juga ada nama penulis, nah kita yang menulisnya, terus juga ada abstrak, nah ada kata kunci, ada pendahuluan, ada landa teoritis atau empiris, ada metode dan juga ada hasil dan pembahasan, ada simpulan dan saran, dan juga yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, jadi kita penulis artikel ilmiah atau penulisan jurnal ilmiah ini harus dengan struktur tersebut agar penelitian ilmiah yang kita tulis ini disusun dengan rapi. Nah, selanjutnya ada abstrak. Nah, jadi abstrak ini itu mencakup ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Nah, jadi ringkasan yang kita tulis atau ide-ide yang kita tulis itu harus diringkas. Nah, jadi itu ya yang kita ambil itu yang paling pentingnya. Nah, yang penting ini seperti memuat tentang masalah dan tujuan penelitian. Jadi masalahnya apa dan apa sih dan tujuan apa kita membuat penelitian ini. Terus juga ada prosedur penelitiannya dan juga ringkas hasil penelitian. Jadi gak usah terlalu panjang-panjang dalam abstrak ini. Nah, selanjutnya ada kata kunci, kata atau istilah yang dibahas. Jadi di kata kunci ini adalah kita ingin membahas apa. Nah, kita mencantumkan dalam kata kunci ini. Terus juga ada pendahuluan. Nah, sebelum memasuki pembahasan, kita harus menulis pendahuluan tersebut. Jadi pendahuluan ini mirip atau istilah kata lain itu latar belakang dari kita membuat penelitian ini. Nah, terus juga ada landasan teoritis. Jadi landasan teoritis ini udah berisi teori maupun konsep utama yang kita gunakan dalam penelitian ini. Nah, terus juga ada metodologi. Jadi metodologi ini adalah uraian terperinci tentang prosedur penelitiannya. Nah, dan juga ada hasil dan pembahasan. Nah, jadi hasil dari penelitian kita juga dan pembahasan kita langsung ditulis di bagian hasil dan pembahasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video learning journal pada pertemuan ke-10 ini pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.